Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan makalah nilai-nilai dasar ASN Etika Publik tentang menganalisis PDU Etika adalah pilihan. Tugas ini disusun oleh kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Hasan Baihaqi. Yang kedua, Farida Zulaiha. Yang ketiga, Akbar Sosiawan. Yang keempat, Erni Irawati. Dan yang kelima, Masliana. Latar belakang dari makalah kali ini adalah etika publik menjadi salah satu hal yang harus dijunjung tinggi oleh seorang PNS. Karena citra buruk yang ditampilkan seorang PNS akan berdampak pada pandangan masyarakat terhadap pegawai dan instansi. Sayangnya, masih ada PNS yang belum menyadari pentingnya menjaga etika publik. Hal ini terlihat pada etika publik PNS kelurahan dalam PDU Etika adalah pilihan. Banyak yang melakukan pelanggaran etika publik, di antaranya lalai dalam melaksanakan tugas sehingga adanya komplain dari masyarakat. Pulang saat belum waktunya jam pulang kerja dengan alasan adanya kepentingan pribadi. Melayani masyarakat dengan tidak ramah dan hanya ada satu orang yang benar-benar melaksanakan etika publik dengan sungguh-sungguh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Pada kesempatan ini kami menggunakan metode OSG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Berdasarkan video yang telah kami saksikan, maka terdapat 5 permasalahan yang akan kami bahas menggunakan teknik tapisan OSG. Yang pertama, implementasi etika publik yang masih rendah. Yang kedua, tidak optimalnya pengawasan dari atasan. Yang ketiga, adanya kepentingan pribadi. Dan yang keempat, tidak menghargai waktu kerja. Serta yang kelima, pemanfaatan gaji yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil analisis OSG, maka didapat total yang paling tinggi, yaitu implementasi etika publik yang masih rendah, di mana urgensi mendapatkan skor 5, seriousness mendapatkan skor 5, growth mendapatkan skor 5 dengan total 15. Berdasarkan hasil dari teknik tapisan OSG, dapat disimpulkan bahwa masalah yang diangkat adalah implementasi etika publik PNS yang masih rendah. Kemudian, kami menggunakan metode SWOT dalam menganalisis permasalahan ini. Yang pertama, itu kekuatan. PNS memiliki kode etik yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Yang kedua, PNS memiliki gaji dan tunjangan yang cukup. Yang ketiga, PNS memiliki jam istirahat yang cukup. Yang keempat, adanya satu orang PNS yang memiliki kesadaran tinggi terhadap etika publik. Untuk faktor kelemahan, lemahnya kesadaran PNS untuk mematuhi kode etik, lemahnya pengawasan dan contoh yang kurang baik dari atasan. Untuk faktor peluang, pengawasan dan aduan dari masyarakat, sanksi disiplin bagi PNS yang melanggar, adanya satu orang PNS yang memiliki kesadaran tinggi terhadap etika publik. Dan untuk faktor ancaman, kurangnya kepercayaan dari masyarakat, nama baik instansi tercoreng. Terima kasih kepada Farida Zulaiha. Saya akan melanjutkan presentasi. Saya Masliana akan membahas tentang kesimpulan faktor internal. Berikutnya, dari faktor-faktor tadi diambil kesimpulan dengan menggunakan penskoran. Nah, untuk faktor kekuatan, dari hasil skornya dapat dilihat bahwa adanya satu orang PNS yang memiliki kesadaran diri tinggi terhadap etika publik lah yang menjadi faktor utama. Dan untuk kelemahan, yang menjadi faktor utama adalah lemahnya kesadaran diri PNS.
untuk mematuhi kode etik. Baik, sampai di sini presentasi dari saya. Akan saya serahkan kepada Erni Irawati untuk melanjutkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat kita lihat dari peluang, yang pertama, pengawasan dan adanya aduan dari masyarakat, bobot 20, rating 4, skor 80. Yang kedua, contoh etika publik yang baik dari salah satu PNS, bobot 40, rating 5, skor 200. Yang ketiga, sanksi disiplin kerja oleh bupati, bobot 20, rating 3, skor 60. Yang keempat, pelatihan dasar dari BPS DMD dengan bobot 10, rating 3, dan skor 30. Total bobot adalah 100. Kesimpulan prioritas yang dipilih adalah contoh etika publik yang baik dari salah satu PNS dengan skor 200. Kemudian, faktor eksternal dari ancaman. Yang pertama, kepercayaan masyarakat terhadap PNS berkurang, bobot 50, rating 4, skor 200. Yang kedua, nama baik instansi tercoreng dengan bobot 50, rating 5, skor 250 dengan total bobot 100. Dan kesimpulan prioritas ancaman yang dipilih adalah nama baik instansi tercoreng dengan skor 250. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, strategi kombinasi analisis SWOT. Dalam analisis ini, kita dapat memfokuskan satu kombinasi dari 2 poin dari SWOT untuk menentukan langkah strategis. Yang pertama, strategi SO adalah contoh positif yang dilakukan salah satu PNS yang memiliki kesadaran diri yang tinggi terhadap etika publik agar PNS lain yang melanggar sadar akan kesalahannya. Strategi WO yaitu atasi lemahnya kesadaran diri PNS untuk mematuhi kode etik dengan adanya contoh implementasi etika publik yang baik dari salah satu PNS. Strategi ST yaitu dengan adanya satu orang PNS yang memiliki kesadaran diri tinggi terhadap etika publik dapat menghindari tercorengnya nama baik instansi. Strategi WT yaitu atasi lemahnya kesadaran diri PNS untuk mematuhi kode etik dan hindari tercorengnya nama baik instansi. Setelah menggunakan analisis dengan metode SWOT, ditemukanlah strategi yaitu SO. Jadi, strategi atau solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada dalam video adalah dengan memberikan contoh positif yang dilakukan salah satu PNS yang memiliki kesadaran diri yang tinggi terhadap etika publik agar PNS lain yang melanggar sadar akan kesalahannya. Untuk mengurangi pelanggaran PNS seperti yang dilakukan dalam video, di mana para PNS lalai dengan tanggung jawab kerjanya, pulang sebelum tiba jam pulang kerja karena kepentingan pribadi, dan melayani masyarakat dengan tidak ramah, adalah dengan memberikan contoh yang baik, dimulai dari atasan dan rekan kerja, dan adanya sanksi tegas berupa disiplin kerja seperti pengurangan tunjangan atau penurunan jabatan. Terima kasih atas perhatian dari kelompok kami. Minta halal minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.